Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini gue mau memberitakan tentang peta kekuatan lawan. Nah, ini menarik banget. Peta kekuatan lawan, kekuatan kita, sisi lemah dia, sisi kekuatannya Persija, kekuatan dia di sektor mana aja, statistik dia di video di pertandingan sebelumnya maksud gue, terus rekor pertemuan dan lain-lain. Banyak banget yang bakal gue sampein dan lu wajib banget nonton ini sampai habis. Tapi sebelumnya seperti biasa subscribe dulu Jack dan lu komen di bawah pendapat lu. Ini kaos yang gue pakai, oke, ini Persija Insight tulisannya 1928. Ini gue kasih lihat dari jauh. Dan di belakangnya ada Persija Bodetabek tulisannya tuh. Keren banget. Nih, kalau lu nggak kelihatan nih. Ini gue akan bagikan gratis buat kalian. Ya salam, baik kan gue. Gue ada 3 di sini, ada 3 kaos, ada ukurannya macam-macam, ada L, M, sama kalau nggak salah ada S di situ. Lu kalau misalkan ukurannya ada yang cocok, lu komen di bawah bilang, Bang, gue mau. Nanti lu kasih komen juga Instagram lo. Yang terpilih akan gue DM. Gratis, Jack. Gratis, Jack. Kalau yang ini gue masih jual. Yang ini nih. Yang Persija Insight tulisan Arab, ini gue masih jual. Gue mau ngabisin stok gue yang ini. Lu kalau mau juga ada Tokopedia-nya di deskripsi dan WhatsApp gue juga ada di deskripsi. Gue taruh linknya. Tapi kalau lu mau yang ini nih, Persija Insight yang versi pertama kali gue bikin, ini gue bagiin gratis. Gue nemu, Jack. Gak tau ya, ternyata di lemari gue pas gue buka-buka, iya ada baju yang ini nih. Gue mau jual, nggak mungkin karena udah basi. Jadi gue mau kasih aja buat kalian. Gue mau bagi-bagi. Ini keren banget tuh. Mantep ini. Ya. Lo komen, lo mau ukuran apa, dan lo, komen Instagram lo. Instagram gue nih. Jadi ntar gue DM. Kalau yang gue pilih. Gue pilih berdasarkan yang mukanya paling kesian. Oke, gue lanjut langsung ke videonya, Jack. Persija lawan Arema. Super big match. Pertandingan akan seru dan Persija yang akan memenangkannya. Insya Allah. Amin. Benar, harus yakin dong. Oke, waduh ini akan panjang, tapi kita nikmatin saja konten gue ini. Oke, gue mulai aja. Kedua tim, Persija dan Arema sudah pernah bertemu sebanyak 49 kali di semua ajang. Dari tahun zaman jebot sampai sekarang total udah 49 kali pertemuan. Sayangnya, Arema lebih banyak unggul dibanding kita. Dia unggul 22 kali, Persija baru 13 kali mengalahkan Arema, dan 14 pertandingannya seri. Total Arema lebih banyak ngegolin dibanding Persija. Agak serem-serem juga nih. Tapinya lu tungguin dulu. Endorse lagi ntar sangka nih. Bentar lu. Persija sekarang lagi konsisten. 5 laga terakhir Persija belum kalah. Dan Persija mainnya bagus banget di pertandingan sebelumnya. Bukan bagus banget ya. Persija mainnya berubah banget. Yang harusnya tiki-taka, sekarang udah nggak lagi, udah main long pass. Tapi long passnya terukur. Kenapa nggak tiki-taka? Salah satu alasannya yang gue lihat, karena rumputnya jelek. Jadi ngoper nggak bener. Salah satunya itu. Nah, ini lapangan di Malang ini rumputnya bagus banget. Tapi gue yakin kalau misalkan ntar Thomas Doll ngeliat, waduh ini keren juga rumputnya nih. Mungkin akan tiki-taka kembali, tapi ada penetrasi dari beberapa wing kita. Nanti dulu itu bahasnya terakhir. Sabar, Jack. Bentar, oke. Persija, Arema, gue rasa Arema akan parkir bis. Dia bakal kita gempur selama 90 menit. Ya salam. Parkir bis. Kenapa parkir bis? Karena dia sudah mewanti-wanti takut sama para pemain dari Persija. Apalagi lini serangnya. Dia akan double defender jadi jatuhnya. Maka itu otomatis kalau double defender, kalau di Italia itu il grande. Ya Grendel, double gitu. Nah kalau double otomatis pemain dia akan banyak yang di belakang dan itu akan menyebabkan resikonya parkir bis otomatis. Oke, sebelum gue ke yang lain, gue mau kasih tahu lo dulu nih, ada 5 pertemuan terakhir dari Persija. Banyak serinya, kita nggak pernah menang lawan dia di 5 pertandingan terakhir. Cuman nggak signifikan juga, kita nggak kalah tapi seri dan angkanya nggak banyak-banyak amat gitu. Dan Arema yang sekarang gue rasa beda sama Arema yang dulu. Yang sekarang kayaknya biasa-biasa aja gitu, menurut gue. Oke, di tahun 2018 kita seri 1-1. Di tahun 2019 kita seri juga 2-2. Di tahun 2019 juga kita seri 1-1. Terus Piala Gubernur Jawa Timur kita seri lagi 1-1 lagi. Dan di 2021 gue ngambil tahun sebelumnya kita kalah sama Arema 1-0. Memang
belum ada tren positif. Jadi kalau misalkan kita mau meneruskan tren positif, nah itu yang ngomong dia, jangan kita. Kalau kita belum positif, kita negatif. Karena kita nggak pernah menang lawan dia. Bahkan kita kalah di tahun kemarin sama dia. Nah ini yang bikin seru. Ini yang bikin seru adalah Almeida ini lagi dibully, bukan dibully, lagi diminta out. Waduh, jadi sebelumnya sahabat sejati kita abis out ternyata dipecat, pelatihnya diganti sama pelatih yang berkualitas tinggi. Sekarang Arema, saudara kita juga ingin pelatihnya dipecat. Gue gak tahu kenapa banyak banget di Liga Indonesia ini yang baru main 5 pertandingan udah minta ganti pelatih. Atau pelatih itu butuh 3 tahun paling nggak. 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan bagus apa enggak. Jangan baru 5 pertandingan minta ganti. Gimana sekarang lu kalau dilatih sama Jose Mourinho pun kesini, kalau 5 pertandingan awal kalah apa lu minta ganti juga. Jadi agak aneh di Liga Indonesia ini kebiasaan ngeganti-ganti pelatih. Sedangkan si pelatih menciptakan tim dengan skuad pemain yang dia butuhkan sesuai formasi dia, tiba-tiba pelatihnya diganti. Pelatih yang baru masuk lihat, ini bukan pemain yang gue mau. Tambah kacau sebenarnya. Jadi jangan pernah ganti pelatih. Pelatih sejelek-jeleknya pelatih, dia pasti dia pinter lah, dia tersertifikasi, ngerti nggak lo? Jadi bukan cuman sembarangan. Hanya sial aja mungkin. Oke, gue lanjutin. Dia bilang ada pernyataan dari Eduardo Almeida, agak sombong sih, pantas diminta keluar nih orang nih. Dia bilang tidak ada persiapan khusus melawan Persija Jakarta. Ya salam, ia hanya mempersiapkan timnya sebagaimana biasanya seperti pertandingan lainnya di Liga 1. Ini kadang-kadang beda. Kalau Persija ini lu persiapannya mesti matang, jangan lu samain sama tim-tim lain. Ya agak sombong dikit, pantas diminta out. Irsyad Maulana nggak bisa main, gue rasa dia masih absen tuh. Oke, terus bentar, ini di poin yang berikutnya ada beberapa jadi ya ini penting nih. Gue nggak tahu ya di kayaknya pertandingan ini kayaknya akan full stadion. Tapi pas lagi lawan Rans kemarin, stadionnya kosong. Nggak ada penonton, cuman ada 3.000 penonton. Bayangin, dari sekian puluh ribu, cuman 3.000 yang hadir. Gue salut sama Jackmania. Yang dia tuh bisa, walaupun weekdays, hari biasa, hari kerja, tapi kapasitas stadionnya tuh dahsyat banget gitu. Persija dibanding supporter lain ini, The Jackmania lebih keren lah. Buat gue lebih gacor, karena dia bisa datang ke stadion kapanpun. Mau lawan tim gede, mau lawan tim kecil, dia selalu mendukung Persija Jakarta. Beda sama. Oke, sekarang gue mau masuk ke kedalaman pemain dari Arema. Gue mau ngelihat dari susunan line up-nya dia. Strikernya Kamara, ya oke lah, lumayan, tapi nggak yang serem-serem banget. Yang harus diwaspadai ada beberapa pemain, catatan gue ini dari pertandingan lawan Rans kemarin, gue amatin. Santoso cukup berbahaya karena dia rajin banget nyerang dan rajin banget bantu pertahanan. Ilhamuddin Armain kemarin juga bahaya mainnya. Haryono, ada Yamaguchi di situ, terus Farizi, pemain seniornya, legendnya dia. Itu gila, itu back rajin banget menyerang dan dia kuat banget untuk bertahan. Terus Silva luar biasa, dia kemarin itu striker Rans itu sampai kelimpungan ngelawan ini, nggak bisa banget ngelewatin Silva ini. Terus Nugroho biasa aja, dan Ramdhani di sisi kanannya. Jadi dari sisi sebelah kanannya ini, ntar gue bakal tampilin di layar formasi dia. Nugroho dan Ramdhani ini gue rasa titik paling lemah dari Arema. Jadi Persija harus bisa menyerang, memanfaatkan dari sisi kiri. Kalau Rico agak berat. Rico karena akan berhadapannya dengan Ilham Armain dan Farizi. Berat banget buat gue, Rico buat berhadapan sama dia. Nggak akan seleluasa kemarin. Tapi kalau untuk sebelah kiri, kayaknya Frankie Misa ini harus dimanfaatkan dengan baik. Atau Rico dilempar ke kiri. Gue nggak tahu dari Rico cocok apa nggak di kiri. Tapi harusnya Misa bisa memerankan di sisi kiri. Atau Nico. Gue nggak tahu Nico bisa menjalankan itu atau enggak. Tapi bagi gue jangan nyerang lewat kanan, karena kanannya berat banget. Sekarang si Silvanya aja dia di back kiri adanya. Berarti dia agak ngebantu ke sayap kanan, penyerangan dari sayap kanan kita. Bayangin, Silva di kiri, ada Farizi, ada Ilham yang bakal turun ngebantu ke belakang juga. Ini 3 ini, waduh, ini nggak bisa kita lewatin, susah banget deh. Dan ada Haryono yang kemarin juga mainnya bagus. Bukan Haryono mengundur ya. Terus di sisi kanan lemah banget. Gue cuma ngeliat ada Yamaguchi, Nugroho, sama Ramdhani yang jadi triangle-nya itu. Jadi kalau kita mau nyerang, kita nyerang dari sisi kanannya dia, berarti dari sayap kiri kita. Kalau masukan gue seperti itu.
Oke, gue sekarang mau ke statistik pertandingan sebelumnya antara Arema melawan Rans. Gue akan tampilin di layar juga nanti supaya lo bisa ngeliat. Dari bawah posisi, Arema menguasai jalannya pertandingan sebanyak 57%. Cukup lumayan, 57%, tapi nggak yang jauh-jauh banget. Di atas 60% baru nguasain total. Dari total shootnya, Rans lebih banyak, 16, sedangkan Arema 13. Tapi efektivitasnya Arema lebih tinggi karena 9 yang on target dan Rans-nya 6 yang on target. Oke, dari passes-nya, dari banyaknya jumlah passing, akurasinya 345, bagus banget passingnya. Dan passing akurasi 80%. Ini yang gue bilang kemarin. Di konten sebelumnya gue bilang Persija dapat akurasi passing itu 70%. 70% bagi gue jelek banget. Kalau di atas 85% gue ngomong kemarin, itu udah bagus. 80% oke lah. Jadi Arema untuk akurasi passingnya keren banget. Gue akuin passingnya Arema bagus. Terus untuk chances creatednya Arema menciptakan 8 peluang, berikut juga Rans 8 peluang. Nah ini tata gue jelasin di akhir. Crossingnya jelek banget, dia nggak main crossing sama sekali. Arema nggak ada crossing, bahkan cuma dari 6 aja 1 yang berhasil. Jadi gua rasa dia lebih memanfaatkan penyerangan cepat dari si ini nih. Siapa sayapnya dia tuh dari si Ilham sama sebelah kanannya juga. Itu cepat banget kan pemain itu. Nah, itu yang bikin ngeri sih. Kalau misalkan Kudela ada di kanan, babak belur gua rasa sama Ilham Armain ini nih. Ilhamuddin Armain nggak salah namanya. Interceptnya jelek 29, kalau di Rans lebih bagus bahkan. Oke, nah ini yang jadi penting buat kita adalah Rans ini bisa juga menciptakan peluang ke gawangnya Arema. Jadi nggak kuat-kuat amat sebenarnya backnya. Kalau sisi serangannya gue bilang tadi dari back kanan dia. Tadi gue lihat tuh ada crossingnya pun banyak banget. Si Rans ini bisa crossing sampai 15 kali crossing. Jadi cukup banyak crossing dari Rans. Itu yang menandakan bahwa Arema ini sayapnya nggak kuat-kuat amat. Dan gue lihat di pertandingan, Rans itu banyak crossing dari sayap kirinya. Karena sayap kanannya yang tadi gue bilang triangle-nya kuat banget. Jadi kita mesti manfaatin serangan dari back kanan dia atau sayap kiri kita. Mantap ini. Data hanyalah data ya. Tapi data bisa jadi patokan sedikit saja buat peta kekuatan dia. Jadi gue mau nyari informasi dari mana lagi kalau bukan dari data. Karena gue nggak ada yang kenal orang dalam Arema. Nggak mungkin juga dia ngebocorin ke gue. Jadi paling nggak dari statistik ini gue lihat ini yang bisa menjadi peta kekuatan kita nantinya. Dan ini adalah peta kelemahan dia. Kenapa gue nggak ngeliat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya? Ya gue nggak mau jauh-jauh, gue ngeliat dari pertandingan sebelumnya aja yang masih seger. Dan Evan Dimas terakhir, gue lupa sama dia. Evan Dimas juga lagi clash sama Almeida. Nggak pernah dipasang, 2 pertandingan terakhir dia nggak dipasang. Main cuma sebentar mungkin. Jadi agak harus disyukurin sama kita karena Evan Dimas. Disyukuri, bukan syukurin ya. Jangan salah loh, disyukuri sama kita karena Evan Dimas nggak tampil. Cukup. Lo komen di bawah kalau mau baju gue, lo komen di bawah pendapat lo tentang game ini, terus tentang match ini. Terus baju yang Persija Insight versi Arab juga masih ada, lo bisa chatting gue. Luar biasa deh. Oke, seperti biasa Persija Insight mengundur mundur dulu.